adik-adik. Shalom. Kita jumpa lagi ya di Sekolah Minggu Gen Depok City. Nah adik-adik, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa ya. Iya. Tundukkan kepalanya, tangannya taruh di dada, kita akan berdoa. Ikuti doa yang kita bilang ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan ibadah sekolah minggu. Kami undang Roh Kudus hadir di hati kami masing-masing, supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh-Mu, supaya kami boleh bersukacita pada saat ini. Di dalam nama Yesus, saya siap memuji menyembah Tuhan ibadah sekolah minggu. Yang sudah siap ibadah katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik semua semangat, bangkit berdiri, tangannya digoyang-goyang, kakinya digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang, kita akan memuji Tuhan. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan bajak umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat teguh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih semangat ya? Semangat. Masih bersukacita, lompat-lompat. Yes. Kita meninggikan nama Tuhan. Ya. Ayo kita menari. Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita.
kita akan dengar Ya. firman Tuhan ya. Ya, Duduk yang manis, Yang nggak manis. main-main, nggak lari-lari. Tadi Tidak kita udah boleh. menari, sekarang kita harus duduk yang manis. Cari, Manis. kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyembah Tuhan ya. oke. Ayo persiapkan hati adik-adik. Ya rabashiki rabataka rabalabalabalabalabalabala. Urabataka rabashiki rabataka rabalabalabalabalabalabala. Urabataka rabashiki rabataka rabalabalabalabala. Terima kasih. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai
Shalom adik-adik semua, apa kabar? Selamat hari Minggu ya untuk adik-adik semua. Nah adik-adik semua, tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan boleh angkat jempolnya. Yeay. Nah adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Sudah gak ada lagi yang bercanda-bercanda ya. Yuk kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu ini Tuhan. Hari yang cerah Engkau berikan buat kami. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Kini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau beri hikmat, marifat untuk adik-adik semua, untuk kakak yang akan membawakan firman. Biarkan Tuhan firman yang akan disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan adik-adik semua agar mereka boleh mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik semua, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 37. Nah judulnya adalah Yusuf percaya pada janji Tuhan. Ayo adik-adik semua percaya enggak sama janji Tuhan? Kak Mercy percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, pasti dan tidak pernah gagal. Nah adik-adik semua, nanti adik-adik boleh sambil baca dengan mama papa ya, dari mulai Kejadian 37 sampai seterusnya. Supaya adik-adik lebih mengerti apa sih yang mau Tuhan sampaikan. Jadi adik-adik pada suatu hari, pada zaman dahulu ada seorang ayah bernama Yakub. Dia mempunyai keluarga yang sangat banyak, keluarga besar. Dia mempunyai 12 anak laki-laki. Tapi di antara 12 putranya itu ada satu yang paling dia sayangi. Yaitu namanya Yusuf. Yusuf adalah anak terakhir dari keluarga Yakub. Dan Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya. Ayahnya sangat mencintai dia. Bahkan Yakub memberikan mantel khusus berwarna-warni untuk menunjukkan bahwa Yusuf adalah anak kesayangannya. Nah, tapi karena ayah Yakub terlalu menyayangi Yusuf, saudara-saudaranya jadi pada iri semuanya. Karena Yusuf terlalu dispesialkan adik-adik. Mereka terlalu melihat, oh Yusuf ini terlalu disayang sama papa, aku enggak. Jadinya iri ya adik-adik. Nah padahal iri itu enggak baik. Padahal ayah dan ibu, mama dan papa mencintai anak-anaknya sebenarnya sama rata. Tetapi karena Yusuf anak terakhir, jadi ayahnya memberikan perlakuan yang lebih lagi. Nah adik-adik, sepanjang perjalanan waktu Yusuf ini mempunyai kelebihan adik-adik. Yusuf mempunyai kalau kita bilangnya itu talenta. Jadi Yusuf itu bertalenta bahwa dia bisa menafsirkan mimpi. Waktu kecil Yusuf pernah bermimpi beberapa mimpi aneh. Dia pernah bermimpi bahwa dia sedang berada di ladang bersama saudara-saudaranya. Mengikat tumpukan gandum di ladang, tumpukan gandum orang lain membungkuk padanya. Di lain waktu Yusuf juga pernah bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya sujud kepadanya. Lalu Yusuf bangun dan dia heran dengan mimpi itu. Dia masih belum mengerti. Lalu dia bertanya kepada saudara dan ayahnya. Dia tanya, aku mimpi apa ya itu? Aku mimpi seperti ini loh, ini loh. Tapi melihat reaksi itu mereka tidak terlalu gembira.
Jadi ayahnya, saudara-saudaranya marah kepada Yusuf. Ayahnya menegurnya, saudara-saudaranya semakin marah dan benci kepada dia. Padahal sebenarnya mimpi itu bisa dikatakan mimpi yang baik. Tapi walaupun seperti itu ayahnya tetap menegur dia. Namun dalam hatinya ayahnya terus menyimpan mimpi itu dalam pikirannya. Nah, adik-adik semua, walaupun Yusuf kesayangan ayahnya, tetapi Yusuf itu bukan kesayangan dari saudara-saudaranya adik-adik. Sebab kenapa? Sebab dari kecil ayahnya sangat menyayangi Yusuf dan membuat iri pada para saudara-saudaranya. Lalu, saat Yusuf sudah mulai beranjak dewasa adik-adik dan sudah mulai mengerti, saudara-saudaranya itu berusaha untuk membunuh dia adik-adik. Mereka melakukan berbagai cara supaya Yusuf bisa terbunuh tanpa menyalahkan atau mencurigai ke-11 saudaranya itu adik-adik. Nah, suatu hari ayahnya Yakub mengirim Yusuf untuk pergi mencari saudara-saudaranya yang sedang menjaga ternak. Dia ingin mendengar bagaimana keadaan anak-anaknya dan kawanan-kawanannya. Nah, saudara-saudaranya Yusuf mulai melihat Yusuf nih dari jauh-jauh. Lalu mereka bilang ini, tuh dia tuh, ini dia si pemimpi gitu ya. Mereka berkata satu sama lain, mereka saling bisik-bisik, saling ngobrol-ngobrol dari kejauhan. Sekarang adalah kesempatan kita untuk menghabisinya. Ayo kita bunuh dia. Waduh, sedih adik-adik karena iri, karena rasa benci. Mereka tidak berpikir bahwa itu tetap saudaranya. Mereka berusaha untuk saling membunuh supaya Yusuf tidak jadi lagi anak kesayangannya ayahnya. Padahal itu bukan hal yang baik ya adik-adik. Nah, tetapi walaupun begitu ada satu kakaknya yang tidak mau membunuhnya. Karena kakaknya itu masih punya sedikit hati nurani untuk Yusuf. Kakak tertuanya Ruben tidak ingin membunuh Yusuf. Dia menyarankan agar membuang Yusuf ke sumur kering dan meninggalkannya di sana. Ruben telah merencanakan itu kemudian datang dan menyelamatkan Yusuf. Walaupun Ruben sedikit mengasihi Yusuf, tetapi Ruben punya rencana lain. Yaitu Ruben ingin terlihat di mata ayahnya bahwa dia adalah anak yang baik dan sehingga ayahnya bisa menyayangi Ruben juga seperti menyayangi Yusuf. Tetapi sebelum dia berhasil melakukan itu, beberapa pedagang-pedagang berjalan dalam perjalanan mereka ke Mesir lewat. Dan saudara-saudaranya itu sudah memutuskan bahwa kita akan menjual Yusuf kepada mereka. Maka saat itu juga Yusuf diambil oleh pedagang-pedagang itu, diikat di belakang seekor unta dan dipaksa untuk berbaris. Kasihan ya adik-adik, padahal Yusuf kan gak salah apa-apa. Yusuf kan anak yang baik ya, tapi karena rasa benci ke saudaranya kepada Yusuf sehingga Yusuf diperlakukan seperti itu. Kemudian Yusuf berjalan bersama dengan para pedagang itu melewati Mesir adik-adik, beratus-ratus mil jauhnya. Mereka sambil berbicara dalam bahasa yang berbeda. Mereka menggunakan bahasa asing, berhala-berhala yang Yusuf tidak pernah tahu, gak pernah tahu itu apa. Dan yang lebih makin membuat Yusuf sedih dan aneh, tanah yang Yusuf lalui itu adalah tanah yang baru. Dan Yusuf dipaksa untuk dipisah dari keluarganya. Sedih banget ya adik-adik, tapi sepanjang berjalannya waktu ketika Yusuf dijual kepada seorang pria bernama Potifar. Jadi Potifar ini adalah pejabat yang sangat penting di tanah Mesir. Nah, walaupun Yusuf dijual, tapi Potifar ini memperhatikan Yusuf. Sebab apa? Sebab Yusuf adalah pelayan yang patuh, yang pintar, tidak pernah melawan, tidak pernah membantah, dan selalu menuruti apa kata perintah Raja Potifar itu. Nah, tetapi walaupun begitu, dia juga menarik perhatian istrinya Potifar. Jadi istrinya Potifar itu mencoba untuk merayu dan menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Itu gak baik ya adik-adik.
Kita nggak boleh masuk ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa. Kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Yusuf saat diajak oleh istrinya Potifar untuk berbuat dosa, Yusuf menolak. Yusuf bilang, saya tidak mau, jangan paksa saya. Saya nggak mau untuk melakukan dosa, saya tidak mau menghina Tuhan saya mau terus baik sama Tuhan, saya mau terus taat sama Tuhan. Lalu istri Potifar itu kesel, dia sangat egois, dia maunya apa yang dia inginkan harus langsung tercapai. Jadi istri Potifar itu menggunakan berbagai cara agar Yusuf mau jatuh ke dalam dosa bersama dia. Lalu istri Potifar itu menangkap Yusuf dan mencoba memaksanya untuk berbuat dosa. Jahat ya adik-adik, itu gak boleh ya kayak gitu. Perbuatan dosa itu bukan perbuatan yang baik ya adik-adik. Nah tapi Yusuf melawan. Dia melarikan diri dari tempat di mana istri Potifar itu mengajak dia untuk berbuat dosa. Lalu kemudian istrinya itu marah, aku nggak bisa kayak gini, aku nggak terima, kata istrinya. Lalu dia mengambil mantel, sangat marah, dia lalu menyebarkan berita yang aneh-aneh kepada Raja Potifar. Dia bilang gini, Yusuf telah melakukan hal yang jahat kepadaku. Dia berbuat jahat kepadaku, kemudian dia kabur begitu saja, menceritakan segala macam. Yusuf dipitnah, Yusuf dianggap melakukan kejahatan. Nah, kemudian setelah itu Raja Potifar marah dan menangkap Yusuf. Akhirnya Yusuf masuk penjara, dia tidak hanya diperdagangkan di sana, tetapi dia juga telah dimasukkan penjara karena sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Tetapi walaupun seperti itu, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dia selalu bilang seperti ini, Tuhan pasti punya rencana yang besar untukku. Aku percaya Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang baik. Tuhan pasti akan membelaku. Ketika dia berada di penjara Mesir itu, Yusuf itu tetap dibilang orang yang memiliki reputasi yang baik atau penilaian yang baik, karena Yusuf itu dikenal dengan sebagai orang yang bijaksana dan dia itu pandai mengartikan mimpi. Nah adik-adik, suatu hari Raja Firaun adalah penguasa Mesir di sana. Dia mengalami mimpi yang sangat buruk dan dia bingung, dia tidak bisa mengerti dan berusaha mati-matian untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan mimpinya itu. Dia sudah mencoba bertanya kepada penyihir, bertanya kepada orang-orang pintar, bertanya ke berbagai orang, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Nah, suatu ketika ada seseorang yang berkata bahwa Raja Firaun harus bertemu dengan Yusuf karena Yusuf adalah pengarti mimpi yang baik. Dia bisa menafsirkan mimpi dengan begitu hebat. Kemudian Raja Firaun memanggil Yusuf untuk datang ke penjara. Nah, Yusuf dibawa dari penjara itu dan dibawa ke Raja Firaun. Firaun menceritakan kepada Yusuf segala sesuatu yang terjadi dalam mimpinya. Mimpinya itu sangat aneh dan menakutkan. Yusuf tahu persis apa arti mimpi itu dan dia dengan hati-hati menjelaskan kepada Firaun. Yusuf tidak hanya memberitahu arti mimpi itu kepada Raja Firaun, tetapi dia juga memberitahu apa yang harus dilakukan. Yusuf berkata bahwa Tuan, tanah ini akan mengalami kelaparan dalam 7 tahun dan mereka perlu menyimpan makanan untuk disiapkan. Firaun terkesan, akhirnya Firaun mendapatkan jawaban yang membuat hatinya tenang adik-adik. Penafsiran mimpi yang disampaikan Yusuf begitu tepat, begitu membuat hati Firaun tenang. Dan seketika itu dia mulai menghormati Yusuf, bahkan dia menjadikan Yusuf sebagai penguasa kedua atas seluruh Mesir. Hebat ya adik-adik, dari yang tadinya Yusuf dibuang sama keluarganya, dibuang oleh saudara-saudaranya, sekarang Yusuf menjadi penguasa kedua atas seluruh Mesir. Meskipun seperti dia
ditolak oleh keluarganya begitu jelas, begitu sangat menyakitkan, tetapi dia telah bangkit dengan kuasa dan kebesaran. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menyertainya. Nah, kemudian ketika Yusuf sedang memberi makan kepada orang-orang, ketika Yusuf telah menjadi penguasa, saudara-saudaranya datang kepadanya dan meminta bantuan. Saudara-saudaranya menyesal karena dulu dia telah membuang Yusuf begitu jauh dari keluarganya. Betapa terkejutnya Yusuf ketika melihat keluarganya itu datang, dan keluarganya itu juga terkejut melihat adik laki-laki mereka sendiri yang telah mereka tinggalkan, mereka coba untuk bunuh, dia sekarang menjadi pemerintah salah satu negara terbesar di dunia. Yusuf membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Meskipun hal-hal tampak buruk bagi Yusuf, Tuhan mengubahnya menjadi baik. Nah, adik-adik semua, jadi kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu tepat. Janji Tuhan itu pasti, janji Tuhan itu iya dan amin. Kemanapun kita melangkah, saat kita dalam kesusahan, saat sedang dalam kesulitan, kita harus membawa Tuhan pada hati kita. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan begitu saja, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita mau membaca satu ayat hafalan ya. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya ya. Dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Yuk, coba yuk baca, kita buka sama-sama ya. Adik-adik bisa buka di rumah sama papa dan mama, kita bisa baca sama-sama. Yang udah dapat bisa angkat jempolnya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Nah, adik-adik kita harus ingat ya bahwa kita harus terus berjalan bersama Kristus. Kita harus hidup kudus bersama Tuhan. Kita harus terus memikirkan Tuhan, memuliakan Tuhan, membaca firman, melakukan kehendak Tuhan. Kita harus memegang teguh bahwa hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik semua, kiranya itu firman yang bisa kakak sampaikan, kiranya bisa menjadi rema dalam hidup adik-adik semua. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita doa sama-sama ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau sampaikan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau punya janji yang pasti. Janjimu iya dan amin Tuhan. Engkau tidak pernah gagal. Apapun yang Engkau rencanakan untuk kami, semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu biar menjadi rema dalam hidup kami. Berkati adik-adik semua, berkati papa mama di rumah Tuhan, kakak, oma, opa, semua Tuhan berkati. Masa depan adik-adik, sekolah mereka, pendidikan mereka, Tuhan berkati luar biasa. Biar mereka punya masa depan yang cerah, masa depan yang indah dan terus taat kepada Tuhan. Berkati papa mama, oma, kakak, tante, bahkan semua anggota keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Engkau jadikan mereka kepala dan bukan ekor, selalu berhasil dan tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ulang tahun Indonesia yang ke-76 tahun, agar rakyatnya damai, sukacita, dan sehat selalu. Tuhan, terima kasih atas penuaian jiwa-Mu di Indonesia, di rumah-rumah, di gereja,
Lindungi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berkati juga anak-anak sekolah minggu agar lebih serius memuji dan menyembah-Mu, agar mereka siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kakak mau berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Mari angkatan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat bulan ini di mana adik-adik yang berulang tahun, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati sekolahnya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakan oleh adik-adik. Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati keluar masuk adik-adik. Kiranya Tuhan di tahun ini juga Tuhan, biarlah Tuhan memberkati adik-adik berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik buat adik-adik. Kiranya Tuhan biarlah damai, sejahtera Allah, sukacita Allah boleh melimpah dalam keluarga adik-adik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan adik-adik yang berulang tahun di bulan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah masa muda adik-adik, diberkatilah sekolah adik-adik, diberkatilah keluarga adik-adik, diberkatilah apa yang adik-adik lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kiranya kasih karunia, anugerah, sukacita, damai, sejahtera Allah bahkan persekutuan Roh Kudus menuntun adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.